Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa sholawat beserta salam yoga selalu tercurahkan ke baginda alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Yandi Haryandi MPD selaku dosen pengampu MK Analisis Real dan teman-teman semua yang saya banggakan. Selamat siang semuanya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Kami kelompok 9 di sini akan memaparkan materi tentang titik dalam dan titik batas. Dengan anggotanya saya Muhammad Hadi Nurjaman sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada saudari Kokom Komariah sebagai pemateri dan saudari Nimatul Adijah sebagai pemateri. Agar tidak memakan waktu yang banyak, saya persilahkan ke pemateri untuk memaparkan materinya. Titik dalam dan titik batas. Konsep lain yang sangat penting adalah tentang titik dalam. Apa sih itu titik dalam? Titik dalam dapat diartikan sebagai titik yang terletak dalam sebuah himpunan tertentu. Sebuah titik selain di dalam sebuah himpunan mungkin juga terletak di luar dari himpunan atau terletak pada batas himpunannya. Jadi, sebuah titik mempunyai 3 kemungkinan dalam sebuah himpunan, yaitu terletak di dalam himpunan. Definisi 10.1. X elemen R dikatakan titik dalam atau interior dari A subset R jika ada epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga persekitaran titik X jari-jari epsilon itu subset dari A atau V epsilon X subset A. Himpunan semua titik dalam dari A yaitu A pangkat 0 sama dengan X elemen R di mana X titik dalam dari A. Bisa dilihat pada gambar, ada bilangan real, kemudian ada himpunan A, kemudian ada X. Yang diberi panah itu merupakan V epsilon X atau persekitaran titik X. Contoh 1. Tunjukkan bahwa jika A sama dengan interval terbuka dengan batas 0 sampai 1, maka A pangkat 0 sama dengan interval terbuka dari 0 sampai 1, dan jika B sama dengan interval tertutup dengan batas 0 sampai 1, maka B pangkat 0-nya sama dengan interval terbuka 0 dengan batas 0 sampai 1. Kita jawab, ambil X elemen A sembarang. Dalam artian ini berarti X di antara 0 dan 1. Maka akan ditunjukkan bahwa X elemen A pangkat 0. Demikian, pilih epsilon sama dengan min. Yang kita pilih itu yang minimum. Kita buat garisnya ada titik 0 dan 1 karena kita akan mencari epsilon minimum dengan X-nya berada di antara 0 dan 1, maka kita buat X-nya berada pada titik 0 dan titik 1. Kemudian setelah itu kita lihat jarak antara titik 0 ke X. Nah, untuk epsilonnya berarti itu X dikurangi 0 karena yang batas minimum berarti 1/2 X per 2, untuk yang dari 1 ke X nya itu berarti 1 min X per 2 gitu. Kemudian sehingga bisa kita buat untuk V epsilon X nya yaitu antara titik X yang berada di antara titik 0 dan 1 itu diperoleh. Maka V epsilon X subset A. Jadi, X titik dalam dari A atau X elemen A pangkat 0
Karena X diambil sembarang, maka X adalah interior A untuk setiap X elemen interval terbuka dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya, bila X lebih kecil daripada sama dengan 0 atau X lebih besar daripada sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, V epsilon X bukan merupakan subset dari A. Bisa dilihat pada gambar. Untuk V epsilon X-nya yaitu di luar dari titik 0 atau lebih kecil daripada 0, dan ada bagian yang di luar dari titik 1 atau lebih besar daripada 1. Jadi untuk X lebih kecil daripada sama dengan 0 atau X lebih besar daripada 1 bukan interior dari A, sehingga A pangkat 0 sama dengan interval terbuka 0 sampai 1. Definisi 10.2. Suatu bilangan X merupakan anggota bilangan real atau X elemen dari R dikatakan titik batas dari A subset R. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, V epsilon X yang diiriskan dengan A itu tidak sama dengan himpunan kosong, dan V epsilon X yang diiriskan dengan komplement A itu tidak sama dengan himpunan kosong juga. Himpunan semua titik batas dari A, yaitu delta A, adalah himpunan bilangan X anggota dari bilangan real atau X elemen R, sedemikian sehingga X titik batas dari A dikatakan batas dari A. Contoh 2. Misalkan himpunan A adalah A, B elemen dari R. Tentukan semua titik batas dari A. Maka penyelesaiannya, karena kita akan menentukan semua titik batas dari A, maka kita ambil X sembarang. Jadi penyelesaian pertama, ambil X elemen dari R, X kurang dari A sembarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Karena X kurang dari A, pilih epsilon sama dengan A min X per 2. Maka ini alat visualisasinya, sembarang X itu letaknya dekat dengan A, maka akan didapat X min epsilon sama dengan X min A min X per 2 sama dengan 2X min A plus X per 2 sama dengan 3X min A per 2. Karena X kurang dari A, maka di sini kurang dari juga. Kurang dari, karena ini X-nya dekat dengan X sembarangnya dekat dengan A, maka X-nya A. Jadi 3A min A per 2 sama dengan A. Selanjutnya X plus epsilon sama dengan X plus A min X per 2 sama dengan 2X plus A min X per 2 sama dengan X plus A per 2. Ini sama dengan yang di atas, jadi kurang dari, karena X-nya dekat dengan A, X sembarangnya dekat dengan A, maka A plus A per 2 sama dengan A. Sehingga V epsilon X irisan dari A sama dengan X min epsilon X plus epsilon yang diiriskan dengan A, B sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk semua X kurang dari A, X bukan titik batas dari A. Penyelesaian yang kedua, kita ambil X elemen R, X lebih besar dari B sembarang, akan diselidiki apakah X titik batas dari A, karena X lebih besar dari B.
pilih epsilon sama dengan X min B per 2. Maka berdasarkan alat visualisasinya di sini dapat kita lihat bahwa X sembarangnya letaknya dekat dengan B. Maka akan didapat X min epsilon sama dengan X min B per 2 sama dengan 2X min X plus B per 2 sama dengan X plus B per 2. Karena di sini X lebih besar dari B, maka X min epsilon lebih besar dari nilai X-nya. Karena titik sembarang X-nya dekat dengan B, maka nilainya B plus B per 2 sama dengan B. Jadi X min epsilon lebih besar dari B. Selanjutnya X plus epsilon sama dengan X plus X min B per 2 sama dengan 2X plus X min B per 2 sama dengan 3X min B per 2 sama dengan yang di atas. Karena X lebih besar dari B, maka tandanya di sini lebih besar juga. Kemudian karena titik X-nya dekat dengan B, maka nilainya 3B min B per 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X yang diiriskan dengan A sama dengan X min epsilon X plus epsilon yang diiriskan dengan A, B sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk semua X lebih besar dari B, X bukan titik batas dari A. Oke, penyelesaian ketiga akan dilanjutkan oleh saya. Pertama, kita ambil X itu adalah elemen bilangan real dengan A kurang dari X dan kurang dari B sembarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Pilih epsilon sama dengan min dengan anggota himpunan X min A per 2 dan B min X per 2. Andaikan epsilonnya itu sama dengan X min A per 2, maka bisa dilihat alat visualisasinya bahwa X itu berada di antara A dan B. Jadi X min epsilon itu sama dengan X min A per 2 sama dengan 2X min X plus A per 2 sama dengan X plus A per 2. Karena di sini X min epsilon artinya itu ke kiri, maka X-nya adalah A. Dengan begitu X plus A per 2 itu lebih dari A plus A per 2 sama dengan A. Kemudian untuk X plus epsilon artinya ke kanan, X ditambah X min A per 2 itu kurang dari X plus B min X per 2 sama dengan 2X plus B min X per 2 sama dengan X plus B per 2 kurang dari B plus 2 B plus B per 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X itu sama dengan X min epsilon, X plus epsilon subset A, B atau V epsilon irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita andaikan epsilonnya itu B min X per 2. Maka bisa lihat alat visualisasinya X itu berada di antara A dan B. Untuk X min epsilon itu sama dengan X min B min X per 2 lebih dari X min A per 2 sama dengan 2X min X plus A per 2 sama dengan X plus A per 2 lebih dari A plus A per 2 sama dengan A. Kemudian untuk X plus epsilonnya sama dengan X plus B min X per 2 sama dengan 2X plus B min X per 2 sama dengan X tambah B per 2 kurang dari B plus B min 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X sama dengan X min epsilon X plus epsilon subset A, B atau V epsilon X irisan A komplement adalah himpunan kosong. Jadi untuk semua
A kurang dari X kurang dari B, X itu bukan titik. Selanjutnya untuk penyelesaian keempat, untuk setiap epsilon itu lebih dari 0 sembarang, maka untuk X sama dengan A, V epsilon A irisan A sama dengan A min epsilon, A plus epsilon, irisan A, B sama dengan A, A plus epsilon, itu tidak sama dengan himpunan kosong. V epsilon A irisan A komplement sama dengan A min epsilon, A plus epsilon, irisan min tahingga, A gabungan B min tahingga sama dengan A min epsilon, A tidak sama dengan himpunan kosong. Bisa dilihat di alat visualisasinya. Kemudian untuk yang kedua, untuk X sama dengan B, V epsilon B irisan A sama dengan B min epsilon, B plus epsilon, irisan A, B sama dengan B min epsilon, B itu tidak sama dengan himpunan kosong. V epsilon B irisan A komplement sama dengan B min epsilon, B plus epsilon, irisan min tahingga, A gabungan B, tahingga sama dengan B, A plus epsilon itu tidak sama dengan himpunan kosong. Bisa dilihat di alat visualisasi. Jadi untuk X sama dengan A dan X sama dengan B merupakan titik batas dari A. Dengan demikian definisi 10.3. Misalkan A subset bilangan real. Himpunan closure A dikatakan penutup dari A bila closure A itu sama dengan A gabungan A aksen. Contoh 3. Misalkan A sama dengan 0,2, maka A aksennya itu 0,2 dan closure A-nya itu gabungan dari himpunan A dan himpunan A aksen, maka sama dengan 0,2. Contoh yang kedua, misalkan B itu sama dengan 1,3, maka closure B-nya adalah 1,3. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga semuanya bisa dapat memahami apa yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena kami juga dalam tahap pembelajaran.